siapa yang tampilnya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Din, teman-teman semua, selamat pagi. Pada pagi ini, sesuai dengan rencana, kita akan mulai membahas terkait dengan perencanaan kurikulum. Yang silakan siapa yang sudah yang sudah siap untuk paparan hari ini, dipersilahkan. Tapi mungkin kalau Prof. Din nanti full, Prof, sampai selesai? Ya, full, insya Allah. Nanti saya izin 8.30. Mangga, silahkan yang akan tampil. Siapa, Neng, sekarang? Saya, Ibu. Oh, dengan Bella. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih kepada Prof. Din dan juga Ibu Laksmi yang sudah bersedia hadir di kegiatan hari ini, juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, saya bersama dengan Teh Bella akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karakteristik dan konsep manajemen dalam pengembangan kurikulum. Saya izin share screen sebelumnya. Apakah sudah tampil, teman-teman? Sudah. Ya, baik. Saya buatkan dulu. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang overview-nya dulu, kira-kira apa yang akan disajikan di dalam pertemuan presentasi hari ini. Dari kelompok kami yang menyajikan akan bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ini karakteristik, prinsip, dan fungsi manajemen dalam konteks umumnya. Dalam ilmu manajemen itu sendiri, yang mungkin kita lebih kenal istilah manajemen ini dalam bidang ekonomi atau organisasi. Lalu yang bagian kedua, kami akan membahas manajemen dalam ruang lingkup kurikulum, meliputi landasan manajemen, ruang lingkup, fungsi, dan prinsip dari manajemen kurikulum, serta karakteristik manajemen kurikulum. Bagian pertama akan saya sampaikan, ini mengenai definisi atau konsep dari manajemen sebagai ilmu pengetahuan yang sifatnya umum. Lebih dikenal di bagian organisasi, lebih dikenal di dalam pengorganisasian. Secara definisi, manajemen ini dapat dibagi ke dalam dua definisi. Yang pertama ada manajemen sebagai seni, dan yang kedua manajemen sebagai sains atau ilmu. Untuk manajemen sebagai seni, itu ada dari Evert dan Selman, menyatakan bahwa manajemen adalah seni dan kreasi dalam mengatur sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaannya secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan tertentu. Sementara manajemen didefinisikan sebagai ilmu atau sains oleh Robbins and Coulter sebagai proses koordinasi antara anggota dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu secara efektif dan efisien. Dari dua definisi manajemen ini, mohon maaf sebelumnya, dapat kita tarik satu benang merah yang sama antara manajemen sebagai seni dan manajemen sebagai sains, yaitu manajemen adalah pengaturan terhadap sumber daya manusia untuk melakukan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien. Tujuan dari manajemen itu secara umum seperti itu. Lalu apa yang membedakan manajemen sebagai seni dan sebagai sains? Perbedaannya terletak pada kalau manajemen sebagai seni itu dianggap sebagai keterampilan yang unik yang dimiliki oleh setiap individu dalam mengatur manusia atau organisasi yang dibawa sejak lahir. Maka dari itu manajemen sebagai seni dianggap sebagai yang membedakan antara satu manajer dengan manajer yang lain ketika mengatur dalam organisasi yang sama. Karena setiap individu memiliki perbedaan kemampuan dan bawaan lahirnya mungkin ya, dan pembawaan dari lingkungan keluarga sebelum jadi manajemen itu ketika mereka mempraktikkan ilmu manajemen di organisasinya. Sedangkan manajemen sebagai ilmu atau sains dikatakan bahwa manajemen ini bersifat dinamis dan dapat dipelajari oleh siapapun. Jadi meskipun seseorang memang memiliki karakteristik manajerialnya sendiri, tetapi ketika manajemen sebagai sains ini artinya orang tersebut masih bisa terus mengembangkan keterampilan manajemennya dan dipelajari
untuk bisa mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi dalam mengatur sumber daya manusia yang ada di organisasinya. Lalu perbedaan yang kedua, manajemen sebagai sendi ini ditempatkan sebagai kemampuan seseorang ketika memecahkan suatu masalah manajerial, di mana ketika seorang manajer ketika berada dalam suatu permasalahan dalam organisasinya, manajemen ini membantu mereka untuk bisa memecahkan masalah secara kreatif dan unik. Sedangkan manajemen sebagai sains, itu ketika seorang manajer berusaha untuk memecahkan masalah, maka mereka akan cenderung berpikir secara sistematis dan juga terukur dari setiap keputusan yang diambilnya. Lalu yang ketiga, manajemen sebagai sains ini, karena dia memecahkan masalah secara kreatif, maka manajemen ini cenderung untuk mengandalkan prediksi-prediksi. Ketika mengambil keputusan itu mengambil prediksi berdasarkan pengalaman di masa lalunya atau berdasarkan instingnya. Kira-kira masalah A ini cocoknya dipecahkan oleh metode B, misalkan seperti itu. Kenapa metode B? Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya ketika dia menghadapi permasalahan yang sama, metode B ini cocok untuk memecahkan masalah A. Sedangkan manajemen sebagai ilmu atau sains, ini dalam pengambilan keputusan, dia tidak hanya berdasarkan pengalaman dia di masa lalu, pengalaman pribadi, tapi lebih melihat data-data yang tersedia di dalam organisasi tersebut, sehingga keputusannya itu tidak langsung, istilahnya kalau dalam manajemen sebagai sains, menurut Frederick Taylor ini, sebagai rule of thumbs. Jadi, manajemen sebagai sains itu ketika hendak menunjuk seseorang ingin mendelegasikan suatu tugas, itu menggunakan data. Datanya misalkan data performa karyawan seperti apa, lalu tingkat produktivitas, tingkat efektivitas dalam melakukan pekerjaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada prinsip manajemen. Secara umum, secara luas juga, prinsip manajemen itu intinya adalah put the right man on the right place. Jadi menempatkan seseorang di dalam suatu bidang pekerjaan dengan kemampuan orang tersebut. Artinya manajemen ini membahas tentang spesialisasi pekerjaan. Lalu yang kedua tentang lini organisasi, di mana manajemen ini mengatur fungsi komunikasi di dalam suatu anggota tim, suatu organisasi ini, siapa yang memiliki wewenang paling tinggi, lalu siapa yang menjadi pengaturnya, siapa yang menjadi eksekutornya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga tentang efektivitas dan efisiensi. Karena ketika sudah menempatkan seseorang di tempat yang sesuai, sudah melakukan spesialisasi pekerjaan, maka manajemen ini diharapkan bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam orang tersebut dalam melakukan pekerjaannya agar bisa mencapai tujuan organisasi lebih cepat, atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya ini dapat lebih produktif dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada prinsip manajemen secara administratif. Secara administratif, ini menurut Henry Fayol terdiri atas 14 prinsip. Sebenarnya prinsip-prinsip ini sendiri merupakan penjelasan dari prinsip utama manajemen yang pertama saya sebutkan, yang put the right man on the right place. Secara lebih detail, Fayol menjabarkan apa saja sih yang bisa dilakukan untuk bisa menempatkan seseorang di tempat yang benar, yang tepat. Diantaranya ada pembagian divisi dalam bekerja, mengatur antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota organisasi, lalu berbicara tentang disiplin, ada juga kesatuan komando dan arahan, serta mengatur antara minat individu menjadi minat atau menjadi masalah kelompok, juga menjadi bahasan yang mempengaruhi organisasi tersebut. Lalu juga remuneration. Remuneration itu mengatur jumlah anggota di masing-masing kelompok. Ada centralization, color chain, order, dan lain sebagainya.
Lalu fungsi manajemen, di sini mungkin teman-teman juga, rekan-rekan juga sudah cukup familiar dengan fungsi manajemen ini dari JR Theory, yaitu ada POAC atau Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Sebenarnya selain dari JR Theory, masih banyak juga fungsi manajemen dari ahli-ahli yang lain. Cuma setelah saya pelajari juga dan saya diskusikan dengan Teh Bella, fungsi manajemen ini antara Theory dan ahli-ahli yang lain itu tidak terlalu banyak perbedaannya. Beberapa mungkin hanya mengganti namanya saja, seperti controlling menjadi evaluating, lalu organizing menjadi commanding, dan lain sebagainya. Tapi intinya dari tujuan manajemen atau fungsi dari diberlakukannya suatu manajemen, baik di dalam organisasi maupun di kurikulum, dalam pengembangan kurikulum nanti, itu terdiri atas 4 hal, yaitu dalam perencanaan. Perencanaan melibatkan cara perumusan tujuan secara cermat, baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Dilakukan juga secara sistematis, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki jangka waktu yang jelas. Lalu yang kedua ada organizing, berhubungan dengan spesialisasi pekerjaan. Lalu yang ketiga ada actuating, pelaksanaan aktivitas organisasi tersebut. Jadi setelah ditentukan tujuannya apa, lalu ditempatkan orang-orang sesuai dengan posisinya masing-masing, sudah dilakukan spesialisasi pekerjaan. Actuating ini adalah tahapan ketika orang-orang di dalam divisi-divisi tersebut yang sudah memiliki spesialisasi pekerjaan tadi bekerja melaksanakan aktivitas seperti biasa dan ditingkatkan dari segi efektivitas dan efisiensi. Lalu yang keempat ada controlling, itu salah satu peran dari manajer juga untuk mengawasi dan melakukan evaluasi dari aktivitas manajemen yang telah dilakukan, dan tujuannya adalah untuk dilakukan pengembangan manajerialnya sendiri. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan lagi dan apa mungkin dari pelaksanaan manajemen saat ini ada yang terlalu berlebihan sehingga perlu dikurangi kuantitasnya dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai landasan manajemen kurikulum akan disampaikan oleh Teh Bella. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan dari Teh Silmi. Terima kasih Teh Silmi. Terima kasih juga Prof. Din dan Bu Lasmi atas kesempatannya. Nah, di sini ada kita bahasan sedikit menyampaikan tentang landasan manajemen kurikulum. Jadi sebelum ngobrol tentang landasan manajemen kurikulum, di sini ada manajemen kurikulumnya itu sendiri. Nah, manajemen kurikulum itu terdiri dari 2 ilmu pengetahuan. Tadi manajemen sebagai ilmu pengetahuan dan kurikulum itu sendiri. Sehingga perlu rasanya didefinisikan bersama kurikulum itu apa dan manajemen itu apa. Secara dari bahasa kurikulum berasal dari bahasa Latin, itu disebut curere. Maaf kalau salah yaitu tempat balapan atau untuk berpacu hingga sampai garis finish. Sedangkan menurut Prof. Rusman itu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di sini kurikulum mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan erat dengan komponen yang lain gitu. Jadi saling menunjang satu sama lain untuk mencapai garis finish. Nah, garis finish dalam hal ini adalah tujuan pendidikan itu sendiri. Ketika di antara seluruh subsistem ini salah satu variabelnya tidak baik atau tidak berjalan dengan baik, maka akan sulit untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, berangkat dari sana, dalam pelaksanaannya sangat diperlukan akhirnya suatu manajerial yang baik, yang dimana manajerial tersebut tentunya berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan sampai pada pengawasan atau evaluasi. Artinya sebenarnya seseorang yang mengelola lembaga pendidikan itu harus menguasai ilmu manajemen. Maka akhirnya hadirlah manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum itu sendiri kalau kita definisikan itu mungkin suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik.
untuk mewujudkan ketercapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada landasan manajemen kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kita biasa kenal dengan MBS dan KTSP ini menjadi landasan pelaksanaan dalam memanage sebuah kurikulum. Nah, landasan tersebut ini memberikan otonomi tersendiri pada lembaga pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan dengan tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Karena tadi ya dari definisi manajemen kurikulum itu sendiri, pengelolaan kurikulum yang kooperatif dan komprehensif, artinya perlu kerjasama yang menyeluruh dalam hal ini gitu. Artinya keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum itu sebetulnya diperlukan. Seperti itu. Kenapa diperlukan sih? Dimaksud agar kurikulum yang telah direncanakan dan didesain menjadi tepat sasaran nantinya gitu. Jadi kita membuat perencanaan itu berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang terjadi di kondisi masyarakat juga seperti itu. Proses pendayagunaan semua unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum itu mampu mengidentifikasi kebutuhan kurikulum secara tepat dan mendesain secara rinci sampai pada pengendalian dan pelaporan hasil atau sumber kepada masyarakat dan pemerintah nantinya. Seperti itu. Boleh di next Teh Fitri. Kemudian di sini ada ruang lingkup, fungsi, dan prinsip manajemen. Untuk ruang lingkup manajemen kurikulum itu sendiri, tadi ya sudah ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, dalam kaitannya dengan pelaksanaan pada tingkat satuan pendidikan, kegiatan kurikulum itu harus memperhatikan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah supaya terintegrasi dengan peserta didik maupun lingkungannya, seperti landasan yang tadi sebelumnya. Artinya kegiatan ruang lingkup manajemen itu sendiri berbicara tentang perencanaan, di mana perencanaan itu berbicara tentang analisis kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofi, menentukan desain kurikulum itu harus seperti apa sampai pada membuat rencana induknya. Dan di kegiatan pengorganisasian ini ada perumusan dasar pemikiran, visi misi tujuan diciptakan dalam kegiatan ini, kemudian struktur isi program, pemilihan dan pengorganisasian materi apa saja yang harus dihadirkan, kemudian mengorganisir kegiatan pembelajaran, pemilihan sumber alat dan sarana sampai pada penentuan cara mengukur hasil belajar itu seperti apa. Nah, untuk di poin pelaksanaan itu berbicara tentang penyusunan rencana pembelajaran, penjabaran materi seperti apa, penentuan strategi dan metode belajarnya, penyediaan sumber sampai pada setting lingkungan pembelajaran itu sendiri. Dan yang terakhir ada evaluasi. Itu berbicara tentang melihat sejauh mana sih kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan gitu, baik dilakukan secara penilaian normatif atau sumatif. Seperti itu. Sedangkan untuk prinsip manajemen itu ada 5, produktivitas, di mana produktivitas ini berbicara tentang berkaitan dengan hasil yang akan diperoleh kurikulum menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Jadi produktivitas itu hasil yang akan diperoleh dari kurikulum yang kita rencanakan itu sebetulnya bagaimana seperti itu. Kemudian demokratisasi ini berkaitan dengan penempatan sumber daya manusia pada posisi seharusnya. Kalau misalkan tadi dibahas oleh Teh Silmi, mungkin yang put on the right man yang itu, ya, nah itu berkaitan dengan itu. Jadi penempatan sumber daya manusia pada posisi yang seharusnya itu bisa strategi untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam kurikulum tercapai. Kemudian kooperatif, kalau kooperatif ini berkaitan dengan pelibatan kerjasama dengan pihak yang terlibat. Seperti itu. Kalau efektivitas dan efisiensi, ini berkaitan dengan tujuan kurikulum yang harus tepat sasaran dan tepat guna. Dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan ini adalah
kekuatan untuk mendukung tujuan kurikulum itu sendiri. Jadi visi, misi, dan tujuan itu harus selaras dengan tujuan apa yang akan dicapai dari kurikulum itu sendiri. Next deh. Nah, selanjutnya ini ada fungsi dari manajemen kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan untuk siswa. Jadi, semua siswa karena semua siswa berkesempatan untuk mendapatkan hak pendidikan, artinya manajemen kurikulum ini juga dirancang supaya bisa diakses oleh setiap siswa gitu. Kemudian meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pengembangan kurikulum. Next deh. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada karakteristik dari manajemen kurikulum itu sendiri. Terbagi menjadi 4. Yang pertama manajemen perencanaan kurikulum, 2 manajemen organisasi kurikulum, 3 manajemen pelaksanaannya, dan terakhir manajemen evaluasi. Nah, untuk manajemen perencanaan ini, dalam karakteristik manajemen kurikulum yang harus diperhatikan adalah siapa yang bertanggung jawab atas perencanaan tersebut. Nah, kemudian yang menjadi tantangan dalam masalah manajemen kurikulum ini menurut J.G. Owen itu adalah pada bagian menganalisa kondisi yang berpengaruh terhadap perencanaan kurikulum nantinya gitu. Dua kondisi yang menjadi pertimbangan menurut J.G. Owen yaitu kondisi sosiokultural di masyarakat itu sendiri dan fasilitas yang dihadirkan. Untuk sosiokultural itu contohnya berbicara tentang keterlibatan masyarakat sebagai narasumber gitu. Jadi sebetulnya dalam kurikulum itu di perencanaannya perlu melibatkan stakeholder atau tokoh masyarakat, intinya melibatkan kooperatif gitu dengan lingkungan itu sendiri. Berbicara tentang fasilitas, tadi ya balik lagi ke pembahasan sebelumnya, harus analisis berdasarkan kebutuhan gitu. Ketika satu wilayah itu kurang efektif untuk melakukan kurikulumnya tidak tercapai dengan baik, barangkali memang di fasilitasnya yang kurang memadai. Maka J.G. Owen itu berbicara tentang from bottom up gitu untuk kebutuhan pendekatan di perencanaan karakteristik manajemen kurikulum. Nah, kemudian yang kedua ada manajemen organisasi. Nah, untuk karakteristik manajemen organisasi ini berkaitan dengan segala pengaturan kurikulum, berkaitan dengan ruang lingkup, kontinuitas, keterpaduan, dan keseimbangan. Jadi kalau misalkan di ruang lingkup itu adanya integrasi bahan ajar dengan masyarakat, nilai budaya yang dibangun, yang diorganisir itu akan dibangun seperti apa, dan adanya integrasi bahan ajar dengan siswa. Jadi melihat minat, bakat, dan kebutuhan siswa itu apa gitu. Nah, itu diorganisir di manajemen organisasi ini. Kemudian berbicara tentang kontinuitas, ini berbicara tentang substansi bahan ajar dan keberlanjutan. Jadi dari satu materi ke materi yang lain, ini substansinya di mana, benang merahnya di mana. Nah, itu harus ada kontinuitas di sana. Kemudian keseimbangan dan keterpaduan, ini kesesuaian bahan ajar dengan perubahan perkembangan iptek. Jadi harus seimbang ketika karena perubahan itu selalu hadir dan zaman juga ikut kontribusi terhadap perubahan itu, artinya ketika memanage kurikulum, mengorganisir kurikulum itu juga harus memperhatikan faktor keseimbangan ini gitu. Nah, manajemen organisasi ini juga berkenaan dengan semua tindakan yang berhubungan
dengan perincian dan pembagian tugas. Jadi tugas tadi ya sumber daya demokratisasi gitu. Jadi menempatkan sesuatu pada posisi yang seharusnya. Nah, ini berkaitan juga dengan manajemen organisasi di sini. Kemudian yang ketiga ada manajemen pelaksanaan. Jadi manajemen pelaksanaan ini pelaksanaan kurikulum ini direalisasikan dalam proses belajar mengajar. Nah, ada 9 pokok yang menjadi pokok kegiatan dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Dari kegiatan yang berhubungan dengan Kepseknya itu sendiri, kemudian dengan gurunya itu sendiri, dengan murid, dengan proses belajar mengajar, sampai pada mutu profesional guru itu dihadirkan dalam manajemen pelaksanaan ini. Ada 2 tingkatan pelaksanaan, itu kalau misalkan di sekolah, tingkatan sekolah dan tingkatan kelas. Untuk pelaksanaan tingkatan sekolah yang bertanggung jawab di sini ada kepala sekolah, dan untuk tingkatan kelas yang bertanggung jawab di sini adalah guru, gitu. Dalam pelaksanaannya pun manajemen pelaksanaan ini perlu melibatkan hal-hal administratif yang dilakukan oleh baik itu guru ataupun Kepsek, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada manajemen evaluasi. Nah, manajemen evaluasi ini bagian dari sistem. Jadi tanpa ada evaluasi, maka kita tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, sampai pada hasil. Kalau Gronlund itu menyebutnya proses sistematis dari pengumpulan, analisis interpretasi informasi yang didapat untuk mencapai tujuan pendidikan atau tujuan kurikulum itu sendiri. Sedangkan Hopkins dan Antes itu menyebutnya pemeriksaan terus-menerus untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Nah,